Selengkapnya terkait tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di perairan Masa Lembo sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadis Penal, Laksamana Pertama Muhammad Zainal. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zainal. Selamat sore. Pak Zainal, bisa dijelaskan apa sebetulnya yang terjadi terhadap KRI 541 ini? Baik, KRI Teluk Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 Juli sekitar pukul 9.00 itu berangkat dari Surabaya, melaksanakan operasi dukungan laut untuk melaksanakan pergeseran logistik ke wilayah timur, mengalami kebocoran yang mengakibatkan mesin pendorong dan diesel generator blackout atau mati dan mengakibatkan kapal tersebut tenggelam pada kedalaman kurang lebih sekitar 90 meter, tepatnya di perairan timur laut Pulau Kangean atau sebelah timur perairan Kepulauan Masa Lembo. Kejadian tersebut terjadi kemarin hari Selasa pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan bahwa gelombang laut pada lokasi tersebut cukup tinggi, antara 2,5 sampai dengan 4 meter. Demikian. Baik, saat ini KRI Teluk Jakarta 541 ada di posisinya di mana, Pak? Apakah memang sinking atau tenggelam ke dasar laut atau seperti apa? Ya, diduga tenggelam ke dasar laut. Dapat saya sampaikan juga bahwa ABK sejumlah 55 orang dalam keadaan selamat dan kondisi sehat. 54 ABK diselamatkan oleh KM Tanto Sejahtera yang pada saat kejadian sedang berlayar di sekitar lokasi, tepatnya di posisi kurang lebih 5 nautical mile dari lokasi kejadian. Satu orang ABK ditolong oleh KM Dobon Solo yang berada di sekitar kejadian, dan pada saat tersebut satu kapal perang KRI Marta Dinata menuju ke lokasi kejadian, dan tadi malam sudah berjumpa dengan KM Tanto Sejahtera, kemudian bergerak ke arah utara mencari lokasi dan melihat cuaca gelombang yang memungkinkan untuk melaksanakan transfer personil sebanyak 54 ABK dari KM Tanto Sejahtera menuju KRI Marta Dinata. Okay. Dan alhamdulillah 54 personil tersebut sudah berada di KRI RE Marta Dinata. Saat ini sedang berlayar perjalanan menuju ke home base Surabaya dan diperkirakan akan tiba esok hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Muhammad Zainal, berapa usia dari KRI Teluk Jakarta 541 ini, Pak? Kapal tersebut dibuat di galangan kapal Finn Wurf Wolfgas Jerman Timur pada saat itu, pada tahun 1978. Jadi usianya hingga saat ini kurang lebih 42 tahun dan masuk ke jajaran Angkatan Laut itu pada tahun 1993. Baik, pada saat berlayar kondisi kapal seperti apa, Pak? Kondisi kapal dinyatakan layak untuk berlayar dan memiliki Certificate of Seaworthiness atau kita sebut sertifikat layak laut, di mana Kedinasan Angkatan Laut yang berkaitan dengan uji kelaikan material sudah melaksanakan pengujian terhadap kapal tersebut dan dinyatakan layak laut. Oke. Ya, bergerak dari sana Pak, lantas bisa dielaborasi kepada kami kebocoran seperti apa yang bisa menyebabkan KRI Teluk Jakarta 541 ini sampai tenggelam, Pak? Ya, hingga saat ini kami belum bisa memastikan kebocorannya seperti apa. Namun yang jelas komandan kapal beserta seluruh ABK-nya berupaya keras untuk menyelamatkan terhadap kebocoran yang terjadi di dalam ruangan mesin. Namun karena mesin pendorongan dan diesel generator dalam keadaan blackout, kapal secara perlahan tidak dapat diselamatkan dan akhirnya tenggelam. Baik, seperti apa Pak cuaca di Masa Lembo ketika kapal dihantam gelombang tinggi? Apakah memang cuacanya sangat buruk ketika itu? Ya, menurut informasi yang saya terima pada saat kejadian, cuaca ini berawan dan gelombang di laut tersebut cukup tinggi, antara 2,5 sampai dengan 4 meter. Demikian. Oke.
difungsikan untuk apa KRI Teluk Jakarta ini dalam beberapa trip terakhirnya, Pak? Ya, KRI Teluk Jakarta ini jenis kapal landing ship tank yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan dukungan logistik, kemudian juga digunakan untuk melaksanakan pendaratan kendaraan taktis pendarat marinir dan kegiatan yang lainnya dalam membantu program pemerintah. Baik, Pak Zainal, apakah ada rencana evakuasi kapal? Kita akan melihat hasil penyelidikan dan investigasi lebih lanjut terhadap ABK yang mengawaki kapal tersebut, dan tentunya kita akan melaksanakan pemeriksaan juga terhadap physically kapal tersebut. Tentunya kami akan melaksanakan planning bagaimana melaksanakan survei terhadap lokasi kapal tersebut berada, dan langkah selanjutnya tentunya kita akan melaksanakan investigasi apakah kapal tersebut memungkinkan untuk dievakuasi. Baik, terima kasih Laksma Muhammad Zainal, Kadispen Angkatan Laut telah bergabung bersama kami di iNews Sore.